Hai kawan, jumpa lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas sebuah buku yang mungkin akan membantu kita untuk menjadi orang yang lebih pemberani lagi. Nah, buat teman-teman yang belum mensubscribe, mohon subscribe dulu. Jadi kita bisa terus semangat deh bikin videonya di setiap minggunya. Oke deh, kalau gitu without further ado, yuk kita mulai. Kawan-kawanku, pernah gak sih kita ngerasa lelah gitu? Karena kayaknya kita selalu berusaha untuk nyenengin orang lain aja. Seolah-olah tuh kayak langkah yang kita ambil tuh harus kita pertimbangin mateng-mateng gitu. Karena di kepala kita ya kan, di pikiran kita pertimbangannya adalah apa ya kata mereka nanti, apakah mereka akan suka atau mereka akan nolak. Ya kayak gitu-gitulah ya kan. Jadi bawaannya pengen bikin orang happy terus, pengen bikin orang merasa seneng terus sama kita ya kan. Nah, hidup tuh jadinya kayak ya udah kayak panggung sandiwara gitu, dan kita jadi aktor yang sibuk nyari tepuk tangan. Nah, tapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar hidup yang kita inginkan atau sekedar hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain? Nah, di video kali ini kita mau bahas sebuah buku judulnya The Courage to be Disliked. Ini tuh adalah sebuah buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Nah, buku ini tuh berangkat dari filsafat Alfred Adler. Menurut Adler, hampir semua penderitaan manusia tuh berasal dari hubungan interpersonal, dari cara kita berhubungan dengan orang lain. Misalnya kita merasa minder, itu karena ya kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita ngerasa gagal karena standar yang kita pakai itu berasal dari luar, dari orang lain di luar kita, bukan dari dalam diri kita. Terus misalnya kita takut di reject, takut ditolak, karena kita nganggap nilai kita itu ditentuin tuh sama orang lain. Karena ya rejection itu berasal dari orang lain kan, gitu. Nah, Kishimi dan Koga ya, penulis buku ini, menekankan bahwa kebebasan itu datang saat kita berani memutus ketergantungan itu. Jadi kita kagak lagi tuh hidup buat pujian, atau misalnya kita ngerasa jatuh banget kalau misalnya kita dikritik. Ya kita akan menjauhi tuh perasaan-perasaan kayak gitu. Nah, salah satu konsep penting dalam buku ini adalah pemisahan tugas. Maksudnya gimana? Jadi di dalam buku ini tugas kita itu adalah memilih tindakan, sikap dan nilai yang kita mau jalanin, yang mau kita hidupi gitu. Tugas orang lain adalah bagaimana mereka menilai atau merespon kita. Nah, masalah muncul ketika kita tuh nyampur adukin dua hal ini ya enggak? Jadi kita nyoba tuh ngendaliin apa yang orang pikirin tentang kita, padahal ya itu mustahil. Di buku ini kita disarankan gitu ya untuk bisa berani tuh membagi, memisahkan antara yang mana tugas kita, yang mana yang tugas orang ya kan. Ya udah, kalau misalnya kita udah bisa tuh tahu, ya udahlah tugas kita yaitu ya memilih tindakan, bersikap dan lain-lain, dan tugas orang lain itu emang menilai atau merespon kita gitu ya kan. Kalau kita udah benar-benar bisa misahin dua hal tersebut, kita bisa tuh mendapatkan yang namanya kebebasan diri ya kan. Kagak semua orang harus suka sama kita, dan itu kagak apa-apa juga. Jadi kalau kita bisa misahin dua hal tersebut, gak kita campur adukin, ya udah kita bisa dengan berani untuk merasa kalau ya udah nggak apa-apa sih kalau nggak disukain sama orang lain, kayak gitu. Kebahagiaan tuh bukan soal status, pencapaian atau validasi sosial. Menurut Adler dan buku ini tentunya, kebahagiaan itu lahir dari yang namanya kontribusi pada komunitas. Nah kan, artinya kita tuh hidup bukan untuk ngebuktiin diri, tapi untuk memberi. Kita justru merasa lebih bermakna tuh kalau kita memberi ya kan. Karena yang namanya pembuktian diri gak akan ada habisnya tuh ya kan. Karena ya ngebuktiin diri itu membutuhkan orang lain, membutuhkan validasi dari orang lain gitu maksudnya. Jadi ya itu kan di luar dari kendali kita. Jadi ya gak akan bisa bikin kita sepenuhnya bahagia. Jadi yang harus kita pikirin tuh bukan kayak
aduh gue harus lebih hebat nih dari dia, gue harus lebih pinter, gue harus lebih kaya dari dia, atau apapun, atau gue harus lebih sukses dari dia, lebih cantik dari dia. Tapi yang harus kita pikirin adalah apa sih yang bisa kita bagi untuk menjadikan dunia ini sedikit lebih baik, sekecil apapun itu. Nah, disinilah keberanian untuk gak disukain itu berperan. Saat kita berhenti cari validasi, kita justru bisa memberi dengan tulus. Berani untuk gak disukai itu bukan berarti keras kepala atau cuek ya. Nah, ini harus dibedain nih. Jangan jadinya kita jadi orang yang malah ngeselin gitu, demi untuk biarin aja deh gue mau jadi diri sendiri. Meskipun kita melakukan hal-hal yang salah terus kita anggap itu menjadi diri sendiri, ya nggak gitu juga. Jadi berani gak disukain itu lebih kayak kita berani untuk hidup sesuai nilai meskipun ada resiko untuk ditolak. Dan ini juga bukan berarti kita nolak semua kritik ya kan. Kalau kritiknya memang membangun dan bisa bikin kita jadi lebih baik lagi, ya kita terima dan jadi bahan introspeksi diri, membuat kita tuh bisa jadi lebih baik lagi gitu kan, dengan kritik yang membangun itu gitu. Jadi bukan berarti dengan berani untuk menjadi diri sendiri tuh, atau berani untuk tidak disukai itu berarti kita nolak semua kritik ya. Ya kita harus milih-milih, pinter juga nih dalam memilih-milih kritik itu. Nah, tapi di sini ya lebih kayak pada akhirnya tuh hidup kita tuh terbatas. Jika kita habiskan hanya untuk menyesuaikan diri, kita gak akan benar-benar hidup. Jadi kita harus bijak nih untuk melihat yang mana emang hal-hal, misalnya kritik yang bisa membangun buat kita, yang mana hal-hal yang kayaknya udah terlalu jauh kita lakukan deh hanya untuk beradaptasi, hanya untuk bisa disukain sama orang. Nah, kita harus bisa pinter-pinter ngebedain itu. Karena ketika kita kayak udah memberikan segalanya, kita udah berkorban segala hal hanya untuk menyenangkan orang, padahal itu bisa jadi gak masuk di akal atau bahkan merusak diri kita. Nah, itu yang salah gitu. Makanya kita kudu punya keberanian untuk gak disukain. Maksudnya gak disukain di sini, keberanian di sini adalah ya berani untuk melakukan hal-hal yang emang akan membuat kita jadi lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai kita, tanpa melupakan atau tanpa kita menolak semua kritik. Tapi kita juga bisa tetap menerima tuh kritik yang membangun dan lain-lain. Jadi ya gak berarti kita jadi harus jadi orang yang keras kepala juga gitu. Nah, jadi coba kita bayangin tuh sebuah hidup di mana kita gak lagi tuh dikuasain sama ketakutan akan penolakan. Hidup yang udah kagak ditentuin lagi tuh sama like, komen, atau penilaian orang lain, ya gak sih? Nah, hidup di mana kita bisa berkata, aku cukup, aku layak, meski gak semua orang menyukaiku, ya kan? Itulah kebebasan yang ditawarkan oleh The Courage to be Disliked. Bukan kebebasan tanpa arah, tapi kebebasan untuk memberi, mencinta, dan menjadi diri sendiri. Nah, pertanyaan akhirnya adalah, apakah kita berani mengambil langkah itu? Oke deh, jadi sekian dulu kulik bareng kali ini. Semoga bisa jadi bahan perenungan untuk kawan-kawan semua. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan komen, like, share, subscribe sebanyak-banyaknya. Oke deh, kalau gitu terakhir jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!